Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya abal arwah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal awwalin ya sayyidal akhirin ya sayyidal anbiya'i wal mursalin. Salamullah alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Jamaah, para pecinta Allah, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dari tadi kita sudah baca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga sudah dengarkan ayat tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirimkan mahar kerinduan surat Al-Fatihah, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada guru-guru kita, masyayikh kita, imam yang mengarang kitab ini, Al-Habib Al-Allamah Ad-Daya Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Begitu juga pengarang-pengarang kitab yang lain, Diaul Lami, Taiba, Al-Barzanji, kepada yang pertama kali menghidupkan Maulid Nabi, As-Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari, kepada iparnya Salahuddin Al-Ayubi. Merekalah yang menghidupkan majlis ini. Untuk mereka kita kirimkan mahar kerinduan, tanda terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga berkah bacaan Al-Fatihah, surat pembuka, Allah buka hati pikiran kita, Allah buka ruh kita yang selama ini terpenjara oleh nafsiyah, kedirian, keegoan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menumbuhkan rindu? Kenalilah yang dirindui, cintailah ia, dengarkan kisah-kisahnya. Maka malam ini saya akan kisahkan sebagian dari kisah beliau. Tatkala Abdullah pulang ke rumahnya, Abdullah dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Abdullah menyebutkan dirinya, ana zabihani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana ibnu zabihain. Aku adalah putra dari dua orang yang pernah akan disembelih. Pertama Abdullah, dan yang lebih awal lagi adalah Sayyidina Ismail alaihissalam. Dulu Sayyidina Abdullah pernah mau dibunuh. Bukan dibunuh, dinazarkan, jika dia lahir maka Abdul Muttalib akan menyembelihnya. Diundi, undian ke-10 baru namanya hilang. 1 kali undian 10 kali domba, maka 10 kali undian 100 domba. Abdullah mengatakan, ana ibnu mi'ati ghanamin. Aku seharga 100 domba. Mahal ya. Sayyidina Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Itu karena Abdul Muttalib bermimpi ada pohon tumbuh dari dalam rumahnya. Pohon itu hanya menutupi sebagian, tapi kurang menaungi bagian yang lain. Esok hari datanglah ia kepada ahli takbir mimpi. Apa kata dia? Wahai Tuan, takbirlah mimpiku. Maka sang pentakbir mimpi mengatakan, pohonmu artinya adalah dari nasabmu akan tumbuh, akan muncul seorang pemimpin di tanah Arab.
tapi kepemimpinannya tidak sempurna kecuali dia dikawinkan dengan pohon satu lagi. Maka kawinkanlah dia dengan keturunan Wahab. Pulang dicarilah oleh Abdul Muthalib, apakah Wahab punya anak seorang putri? Ternyata beruntunglah putrinya adalah seorang yang sangat amanah, maka digelari, dinamai dengan Aminah. Abdullah hamba Allah menikah dengan Aminah, perempuan yang menjaga rahasia-rahasia. Menikahlah Abdullah, di dalam dirinya ada nur yang dulu ada dititipkan Allah kepada Nabi Adam, turun ke Nabi Syis, turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, turun kepada Bani Kinan, Bani Quraisy, terus Adnan, terus sampai kepada baginda Rasul. Dari Abdullah turunlah nur itu kepada Aminah. Aminah kemudian dipanggillah Abdullah. Ia mengatakan, wahai istriku tercinta, aku mohon izin untuk berdagang seperti sedia kala. Berangkatlah Abdullah, pergilah ia ke tanah Syam. Tapi sebelum pulang, sebelum sampai di rumah, umur tidak panjang, betapa malang Aminah, masih muda sudah menjadi janda. Bagaimana nasib perut yang sudah ada isinya? Di situ ada jabang bari yang nanti lahir tanpa ayah, yatim sebelum dia lahir. Namun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Yang dititipkan Allah ke dalam perut Sayyidah Aminah adalah kekasihnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hampir setiap malam, setiap hari mengirimkan kabar gembira, mengirimkan makanan-makanan surgawi kepada Sayyidah Aminah. Hamillah Sayyidah Aminah. Pada minggu-minggu pertama ia hamil, datanglah Sayyidina Jibril menyeru dari langit, ya Aminah, yang engkau kandung adalah Sayyidul Alamin, yang engkau kandung adalah penghulu alam semesta. Meskipun engkau menjadi janda, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu, karena yang di dalammu adalah kekasihnya. Esok hari datang lagi Mikail, esok besoknya lagi datang lagi Adam. Datanglah nabi-nabi, nabi-nabi yang utama sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Mereka semua mengatakan, wahai Aminah, janganlah bersedih, yang engkau kandung adalah kekasih pemilik alam semesta. Maka Aminah tidak pernah merasa kesepian, meskipun suaminya tidak pernah pulang kecuali hanya namanya. Bayangkan jika ada di antara saudari-saudariku baru menikah, baru hamil, suaminya wafat. Malangnya nasib. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah hiburlah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu Sayyidatuna Maryam dikirimkan buah-buah surga, dijamin kedatangannya, maka yang di dalam perut Sayyidah Aminah lebih mulia daripada Sayyidina Isa yang dikandung Sayyidatuna Maryam. Tentulah penjagaan dan jaminan Allah lebih tinggi dan lebih besar kepadanya. Itulah yang membuat Sayyidah Aminah yakin hidupnya aman sentosa. Sejak saat itulah Aminah percaya di dalam perutnya ada seseorang yang dia akan menjadi nabi akhir zaman. Dialah makhluk pertama yang percaya di antara manusia bahwa yang akan dia lahirkan adalah seorang nabi. Belum lahir Nabi Muhammad, Aminah sudah beriman. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang buruk adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan orang tua Nabi disiksa dalam neraka. Bagaimana adab dia kepada Rasulullah? Bagaimana dia nanti kalau ketemu Rasulullah, dia menyakiti Rasulullah dan mengatakan, "Hei Rasul, orang tua mau masuk neraka." Rasulullah tidak akan menyapa orang ini. Maka adalah seorang ulama murid Imam Ghazali bernama Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Apa kata beliau?
Siapapun yang